Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatriani, NIM 120103268892, kelas 3D MPI, mata kuliah Perencanaan Pendidikan, dosen Bapak Damsir SPDI MPDI. Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Lanjutkan, ketua kelas pimpin berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, lalu baca surat-surat pendek. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini Ibu akan menjelaskan bab pertama mengenai pelaksanaan ketentuan taharah atau bersuci. Pada bab ini materi pelajaran yang akan kita bahas mengenai najis. Ibu akan menjelaskan pengertian dari najis. Agama Islam memiliki beberapa ketetapan dalam hal ibadah, akidah, dan syariah. Salah satu aturan dalam beribadah atau umat muslim adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karena itu, sebelum melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, umat muslim harus benar-benar menyucikan diri dari najis dan kotoran. Sholat tidak sah apabila belum suci dari najis dan kotoran. Inilah mengapa pengetahuan mengenai najis dalam Islam sangat penting untuk diketahui. Islam sangat menganjurkan umat agar menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan. Karena lingkungan yang kotor adalah serangan penyakit. Selain kebersihan diri sendiri, Islam juga berseru kepada umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dalam agama Islam, suatu yang dianggap kotoran dan harus dihindari untuk terkena pada pakaian atau tubuh karena dapat membatalkan ibadah disebut dengan najis. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satu contohnya adalah sholat. Sesuatu yang terkena najis harus segera disucikan. Cara menyucikan diri disebut dengan toharoh. Toharoh memiliki kedudukan yang utama dalam ibadah, karena sebuah ibadah dilakukan oleh umat muslim juga tergantung dari toharoh ataupun bersuci. Apabila seseorang menunaikan sholat dan masih ada setetes najis yang ada di tubuhnya, maka ibadahnya dianggap tidak sah atau batal. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 4, dapat dipahami bahwa jika ingin ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib membersihkan diri dari najis dan kotoran terlebih dahulu. Kewajiban membersihkan najis juga diperjelas dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dua macam-macam najis dan cara membersihkan najis. Pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan.
Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut hanya minum air susu ibu, belum mengonsumsi makanan jenis lainnya. Selain itu, contoh selanjutnya dari najis ringan adalah madzi atau air yang keluar dari lubang kemaluan akibat rangsana yang keluar tanpa memuncrat. Cara membersihkan najis mukhafafah yang pertama menggunakan percikan air. Cara membersihkan najis ringan yang pertama yaitu dengan percikan air ke area tubuh, pakaian, atau tempat yang terkena najis mukhafafah. Lalu diikuti dengan pengambilan wudhu. Maksud dari percikan air yang disebutkan sebelumnya yaitu air mengalir yang membasahi seluruh tempat yang terkena najis, dan air tersebut harus lebih banyak dibandingkan najisnya, misalnya air kencing bayinya. Misalnya yang terkena najis mukhafafah adalah pakaian, maka ketika pakaian tersebut diperciki air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dengan dikeringkan di bawah sinar matahari seperti biasa. Yang kedua, mandi dan berwudu. Apabila yang terkena najis mukhafafah adalah anggota tubuh, maka jika yang terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudu. Namun, jika yang terkena najis adalah banyak, maka Islam menganjurkan untuk mandi agar najis tersebut benar-benar hilang. Yang ketiga, mencuci dengan sabun. Cara terakhir untuk bersuci dari najis mukhafafah adalah mencuci yang terkena najis, misalnya anggota tubuh, dengan sabun hingga tidak berbau, lalu dilanjutkan dengan berwudu. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh termasuk ke dalam najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia atau binatang, terkecuali air mani. Selain itu, contoh lainnya adalah khamr atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang juga digolongkan sebagai najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibedakan kembali menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis aniyah, secara sederhana, najis aniyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Contoh dari najis aniyah adalah air kencing dan masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Cara untuk membersihkan najis aniyah adalah dengan 3 kali mencuci menggunakan air, lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Najis hukmiyah, sedangkan najis yang sedang lainnya yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak biasa dilihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa dan tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Contoh lain dari najis ini adalah khamar yang telah mengering. Cara membersihkan najis hukmiyah yaitu cukup dengan menggunakan air mengalir dengan volume yang lebih besar daripada najis tersebut. Najis mukhaladoh. Najis mukhaladoh merupakan najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk dalam najis mukhaladoh adalah anjing, babi, dan darah. Apabila bagi tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing, atau terkena darah baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka termasuk dari najis berat. Cara untuk membersihkan najis ini cukup rumit. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari ke-7 basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah, lalu disusul dengan membasuh menggunakan air. Namun sebelum dibersihkan menggunakan air, najis mukhaladoh yang mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Yang keempat, najis ma'fu. Jenis najis yang terakhir yaitu najis ma'fu. Sederhananya najis ini adalah najis yang dimanfaatkan. Najis ma'fu dapat ditolerir sehingga yang terkena najis jenis
ini dapat mengabaikan untuk membasuh atau mencuci. Contoh dari najis makfu adalah najis kecil yang tidak kasat mata, seperti ketika kita buang air kecil tanpa melepas seluruh pakaian yang menempel di badan. Secara tidak sengaja mungkin ada sedikit sekali percikan air kencing tersebut yang mengenai pakaian. Nah, maka hal itu tersebut ditolerir sehingga tidak perlu bersuci. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu, terdapat jenis najis yang dapat ditolerir ibadahnya, sholat dan membaca Al-Quran. Umat muslim yang secara tidak sengaja terkena najis makfu tetap dianggap sah dan tidak batal. Oke semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baca kembali mengenai toharoh atau bersuci dan kerjakan tugas individu di buku LKS kalian. Pertemuan berikutnya dikumpulkan tugasnya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai hadas kecil, istinja, wudu, dan tayamum. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan